الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Majelis Yasinan Mutiara Hati yang hadir bersama kita, Bapak Ibu jamaah hadirin kaum muslimin keluarga yang dalam ini kita berkumpul di rumah beliau. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keberkahan dari Allah hendaknya. Akhir-akhir ini kita di Sumatera Barat, masuk di Aceh, termasuk di Sumatera, di mana tuh? Di Riau Utara, itu dan tempat-tempat lain Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaan. Li ayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada pada alam dan juga ada pada yang tertulis, itunya Al-Quran. Itunya dengan terjadinya musibah, bencana, ada gelodo, banjir, ada gunung meletus, angin puting beliung, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang wafat ditimpa musibah tersebut mendapat pahala syahid di sisi Allah hendaknya. Karena syahid itu ada beberapa tingkatan kalau dalam hadis. Jadi syahid itu bukan hanya ibu yang melahirkan meninggal, bukan hanya itu. Ada mati anyui itu syahid itu. Mati tertimpa batu atau benda-benda tanah dan lain-lainnya, mati tenggelam. Nah, jadi banyak tingkatannya. Mudah-mudahan semua itu kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita kajian pada malam hari ini, karena kita tidak bahas itu, sudah banyak dibahas di media massa. Kita lanjutkan kajian kita tentang rahasia membuka tabir yang menghubungi antara kita dengan Allah. Sudah beberapa episode sudah kita sampaikan kemarin, sudah sampai kepada tingkatan yaitunya riya. Jadi membarasian diri itu, mukasih diri itu adanya kolbu, hati. Kalau membarasian syariatnya itu mudahnya Bapak Ibu. Bisa pakai rinso, pakai sabun, pakai apalah, itu alat banyak itu sekarang. Tapi kalau membarasian kolbu, itu berat karena itu adalah di dalam. Bukan hal yang mudah, butuh proses. Ada metode-metode yang disampaikan oleh para ahli kepada kita, ahli-ahli tauhid. Ada namanya takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Nah, takhalli itu artinya membersihkan. Itu istilah-istilah yang dipakai. Jadi apa saja yang kita bersihkan? Kemarin sudah sampai 6 sifat yang kita wajib bersihkan dalam diri kita. Ada hasad, iri, aqad, dengki, su'uzon, buruk sangko. Itu sudah kita sampaikan kemarin. Kibir, sombong. Tidak boleh sombong. Ujub itu merasa sempurna dari orang lain. Termasuk riya kemarin. Riya itu berbuat bukan karena Allah. Seluruh itu adalah penyakit kolbu, penyakit hati. Itu tidak nampak. Tetapi akibat atau reaksi atau apa namanya itu yang ditimbulkan itu nampak. Orang hasad, orang iri, orang dengki gitu kan, itu nampak. Nah, tetapi itu adalah penyakit hati di dalam diri manusia dan itu harus dibuang, dimotori oleh setan. Nah, jadi nanti ada nafsu itu ada mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah namanya di dalam diri itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya penting itu kita kejar, kita usahakan. Alam pilo setahun mengaji ini belum tuntas. Karena memang kalau
pembahasan Al-Quran dan hadis itu sangat luar biasa. Makanya Nabi menyampaikan, andaikan diambil air laut sebagai tinta, rantiang-rantiang di daratan itu sebagai pena, kalam untuk menguraikan kalam-kalam Allah, ndak akan selesainya, habis itu semua, ndak akan tuntas. Begitu luasnya samudra Al-Quran itu. Jadi mudah-mudahan kita bansu-bansu, memang basabah dan butuh ketabahan di situ. Kalau di sekolah atau di bangku kuliah itu kan orang tuh pertemuan tiap hari kalau sekolah. Awak pertemuan awak kan sekali sebulan gitu kan. Kadang-kadang ada lo absennya bagai karena dengan kondisi-kondisi tertentu gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ria berbuat bukan karena Allah. Ria itu nanti akan jatuh kepada syirik. Syirik itu ada bagiannya. Ada syirik kubra, ada sughra. Kalau ria itu bahagian daripada syirik kecil. Syirik tersembunyi di dalam diri. Al-Kahfi 110 itu Allah jelaskan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Lam di sana larangan. Dan janganlah kamu mensyirik atau mempersekutukan aku, kata Allah, dalam beribadah kepada Tuhanmu dengan sesuatu. Nah gitu. Sering kita contohkan, awak sakit kepala. Ubek sakit kepala, Bu? Ya. Atau damam, flu. Ubeknya? Paramex. Gitu. Sampai saya merek enggak ada gitu kan. Bodrek jadi hijau. Awak minum ubek itu, ambo kalau ndak minum ubek itu petang tuh, ndak sehat embo tuh, syirik itu. Dia kan kecil tuh. Kalau ndak minum ubek itu ambo petang tuh, ndak cegak embo tuh doh. Berarti lebih hebat obat tuh daripada kekuatan Allah. Padahal Allah tuh syifa, pengobat. Jadi makanya hati-hati juga, itu kan hal yang kecil itu, hal yang sepele itu. Masuk pakai batu cincin gitu kan, ambo ndak pakai batu cincin gua, ndak kau jadi orang dah. Ya, ndak boleh. Jadi itu hanya sebagai hiasan saja. Jadi syirik itu termasuk hal yang sangat berbahaya sekali, dibuang, ndak boleh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ria adalah berbuat atau melakukan sesuatu bukan karena Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah tuntut kita untuk mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Itu yang baiknya, ikhlas di dalam beragama itu. Bahaya ria kita sampaikan. Yang pertama sekali dapat menghapus seluruh pahala kebaikan yang kita lakukan. Jadi ria itu, sifat ria itu bisa menghapus seluruh kebaikan yang kita lakukan. Makanya hati-hati, tidak boleh kita ria. Kembalikan niat kita itu tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk yang kedua, bahaya ria itu adalah orang yang selalu berbuat ria, dia akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan terus berlaku dan berbuat di dalam keriaannya itu. Jadi bukan lagi nanti dia ikhlas lagi itu. Dia mendapat kecelakaan nanti di akhirat dan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Orang yang berbuat riya itu amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Kalau manusia mungkin mengakuinya, tapi Allah tidak. Pahalanya itu hilang. Gambaran sifat riya ini ada dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua,
itu dijelaskan dari Allah 260 ampe. Kalau ada ingin mencari boleh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum. Jadi ini ditamsilkan, diperumpamakan oleh Allah. Hai orang yang beriman, janganlah kamu merusak pahala amal sedekahmu dengan menyebut bil manna wal adha. Bil mani wal adha, dengan menyebut-nyebutnya. Jadi saja yang awak lakukan kebaikan-kebaikan tidak boleh disabui-sabui. Tidak boleh. Karena itu adalah bahagian daripada ria. Apalagi sampai menyakiti hati si penerima. Awak lebar gih jo, tetapi sakit hati orang dibuai. Gitu. Kalladzi yunfiku malahu riya'an nas. Kata Allah dalam Al-Quran itu seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria pada manusia. Ria itu pamer, sabuk-sabuk tarui. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Jadi orang yang berbuat riya itu selalu menyebut-nyebut kebaikan yang ia lakukan. Jadi tidak boleh kebaikan yang kita lakukan itu tidak boleh kita sebut-sebut. Harus tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamasali safwanin 'alaiha turab. Begitu kata Allah. Perumpamaan itu semua bagaikan batu yang licin di atasnya ada debu. Bu, lihat terangah belakang, Bu. Ibu tidak nampak dah pada. Ada batu tu licin. Di atas batu tu ada debu. Kemudian debu itu ditimpa di air hujan. Kira-kira ada tak bekasnya? Batu licin, di atas batu tu ada debu. Abu, apa no? Abu tu debu. Debu. Kemudian diampu di air gitu kan. Apa kuah hujan atau air nyui gitu kan. Kira-kira ada tak bekasnya di situ? Tidak akan ada bekasnya. Sedikit pun tak ada. Seperti itulah orang yang berbuat riya, dia beramal tetapi amalnya itu nyusabui-sabui taruih. Itu bahaya itu. Akan tidak boleh. Makanya dia tergolong ke dalam syirik khafi. Syirik khafi itu syirik kecil atau syirik tersembunyi. Bukan syirik jali, tapi syirik khafi di dalam diri manusia. Maka kita luruskan kembali niat kita, sikap dan perilaku kita. Jangan kita berbuat riya. Kalau mau gih bantuan, ndak perlu mana ada foto situ do. Gih salah. Contoh. Di negara lain ada kayak gitu tuh. Nyonyo pajang foto di situ. Bantuan dari Sianu gitu kan. Ikan ndak harus kayak gitu loh do. Allah tuh sudah tahu kok. Yo ditampil lain gitu, tampil lain. Di situ ndak ada do. Di situ ndak ada. Orang-orang apa wak kok elok do. Tampil negara lain gitu kan. Awak kan ambil contoh negara lain. Jadi tidak boleh berbuat saja. Mungkin awak ada organisasi gitu kan, bantu saja. Kini kok yang butuh bantuan tuh sangat luar biasa itu. Apalagi kalau di Gunung Nago Katih itu, tetap butuh itu aksesnya tuh. Kami udah ke sana kemarin itu ndak bisa, udah terputus, maka butuh bantuan. Jadi oleh sebab itu berbuatlah dengan ikhlas, tanpa embel-embel, tanpa pamrih, tanpa kita mengharap kepada yang lain. Gitu. Ya kadang-kadang karena memang ada dokumentasi gitu. Terserahlah alasannya gitu kan. Ya silakan sajalah gitu kan. Tetapi jangan sampai merusak amal yang kita lakukan itu. Contohnya tadi Allah telah perumpamakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yaitunya ada suatu batunya licin, di atas batu itu ada debu, kemudian debu itu ditepa oleh air hujan ataupun air yang
besar, maka tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Begitulah amalan riya dilakukan. Awak beramal, tetapi nilai pahala di sisi Allah terhapus atau tidak ada. Nah, kan sangat kita sayangkan itu. Ada yang bertanya, Bu? Boleh? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu adalah bagaimana kita menghindarkan diri daripada riya tersebut. Bentuk-bentuk riya kita kupas sedikit dulu. Riya sebelum mengerjakan ada setidaknya 3 bentuk di dalam kitab dijelaskan. Sebelum awak mengarajuan, mbok mau bantuan kan ini doh. Contohnya bantuan tadi beli gitu kan. Boleh yang lain contohnya silakan lah gitu. Tapi agak murah sih lah gitu kan. Tolong iriangan, berbuat kameramen, atau ada stasiun TV gitu kan, terserah lah gitu kan. Ya, supaya sedunia orang mengetahui gitu ya. Riya mengharap pujian manusia. Memang mengharap. Kalau tidak dipuji, tidak mau dia. Kemudian riya saat berbuat. Jadi golongannya itu sebelum berbuat mengharap pujian, wajib itu mengharap pujian itu kalau riya itu. Kemudian di saat dia berbuat tersebut selalu. Jadi kita berlindung kepada Allah, semoga seluruh amal kebaikan, amal-amal yang kita lakukan terhindar dari sifat riya hendaknya. Kemudian termasuk riya di dalam niat. Jadi dari awal niat sudah tidak baik. Itu memang yang pelaku dan pelaksana itu yang tahu dengan Allah. Tetapi nanti indikasinya bisa terbaca. Niat. Jadi bukan niat untuk membantu saudara kita yang sedang ditimpa musibah, tetapi memang ada niat-niat tertentu. Mungkin untuk dua periode contohnya kan. Contoh di negara lainnya tuh. Atau ingin dapat namo gitu kan. Ya pencitraan gitu kan, terus sajalah bahasanya gitu kan. Jadi niat dari awal tuh sudah tidak baik. Kalau tidak ada untuk itu, tidak mau dia menjadikan status nasional, contoh kayak gitulah gitu kan, di tempat lain kan, negara lain gitu. Nah ya tidak sikodo, orang sikodo elok sedonya orang negara Indonesia kok. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, riya dalam perbuatan. Jadi sangat berbahaya sekali kalau seandainya perbuatan itu selalu kita arahkan kepada sifat yang namanya riya tersebut. Gimana cara mengatasinya? Ini yang terpenting. 1, luruskan niat. Jadi kita membantu itu tulus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dicaliak tidak dicaliak orang, dipuji tidak dipuji orang, diliput tidak diliput oleh stasiun apa saja, oleh kamera apa saja, oleh YouTube apa saja, kita tetap berbuat, menyalurkan, memberikan semampu kita. Berdoa mohon kepada Allah untuk pertolongan. Diminta tolong kepada Allah agar terhindar dari sifat-sifat riya tersebut yang sangat membahayakan. Karena tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kendalikan diri kita. Itu cara mengatasinya. Kendalikan diri bahwa semuanya titipan Allah. Aku berikan kepada jalan yang engkau redai ya Rabb. Jadi semuanya itu adalah titipan Allah. Kalau tidak bisa berupa harta, boleh tidak dimasalah. Mungkin tenaga. Tenaga yang bisa kita lakukan. Tidak bisa mungkin berupa uang, tidak, apa saja yang ada. Kini yang sangat butuh saudara waktu kini kok. Ada Al-Quran, antarkan Al-Quran kemarin. Antarkan Al-Quran ke sana. Karena kita juga ada mengiringi kemarin. Bukan riya Bapak Ibu, motivasi saja gitu kan. Mengiringi ada kemarin majelis taklim. Ada kita apa yang bisa kita bantu. Karena sangat puasa akan masuk. Sabantalai tahun akan berubah. Rumah ndak ada. Kau usaha ndak ada.
Nyolah tandih sedo tandih itu masuk kampung tuh. Lo linyah sedo, habis sedonya. Ndak ada loh do. Yang ada angok sedonya, gitu. Jadi sangat berat beban saudara kita itu. Setidaknya kita ringankan apa yang bisa kita lakukan. Kalau ada ibu-ibu sendok, antan sendok ke situ. Ada pariwu, antan pariwu. Kemarin magic bagai, dibawa bagai gitu kan. Apa yang bisa? Daerah yang sangat membutuhkan. Jadi kalau memang langsung ibu-ibu kalau ingin pai langsung ke situ. Jadi tahu situasi kondisi yang ada di sana. Bukan hanya pai foto-foto ke situ. Oh modeko yo. Aku dapat ke situ memang ada setidaknya apa yang bisa kita bawa gitu kan. Mungkin garam gitu kan atau apalah gitu kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian termasuk selalu kita ingat kepada Allah bahwa semuanya adalah atas kuasa. Sembunyikan semua amal kebaikan yang kita lakukan. Sembunyikan di situ mukasinya, tidak usah kita gembak-gemborkan agar menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang selalu berbuat dan berperilaku riya itu, maka dia dipastikan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Ayatnya itu sudah hafal bagi kita itu. Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 6. Fawailul lil musallin. Kecelakaan besarlah, neraka wailah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang ria di dalam salatnya, orang yang lalai di dalam salatnya. Alladzina hum yuraun. Itu dia itu. Itunya orang yang selalu berbuat ria. Jadi orang yang sholatnya lalai, orang yang ria, itu tempat duduknya dalam neraka. Begitu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Maka kita hindarkan diri kita. Jadi sholat ikhlas karena Allah. Tidak boleh kita lalai. Lalai dari segi waktu, dari segi bacaan termasuk ingatan. Awak sholat pangana antara mahkamah gitu kan. Awak sholat di ujung-ujung waktu contohnya kan. Awak sholat antar iklan. Kalau yang hobi menonton, antar iklan sholatnya itu. Ada juga tuh di tempat lain gitu kan. Pas iklan sholat. Sholat selesai iklan sudah. Tempat lain tuh. Ya pas. Kalau enggak nyambung film itu dosanya. Ayo, jadi begitulah sangat kikir kita dengan waktu dalam ibadah. Jadi makanya bagaimana kita tata kembali untuk masa yang akan datang agar kita mendapat hal-hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, ada yang akan ditanyakan? Silakan. Lah 23 menit. Ambo supaya ndak liar mana kok ambo iduin apa kok supaya iya, Pak. Jangan payah anak, Pak. Ada payah. Yo aduh kok kawan Pak Ustaz. Yo hari Jumat kan yo menyumbang nasi kotak. Iya, Pak. Pesantren di pokoknya saudaranya lah. Iya. Cuma di posting gitu. Iya. Tapi awak juga tidak mau mempolisnya sombong atau iya. Katakanlah yo posting kan itu sebagai contoh pelawak kan. Iya. Cuma itu awak bertanya kan itu ria atau untuk memberikan contoh kepada yang lain istilahnya. Iya. Yo memposting-postingnya bagi lah nasi kotak tiap hari Jumat lah. Nah itu. Apakah ria atau untuk sebaliknya tergantung pandangan awak kan? Oh, gitu. Atau untuk memberikan contoh pada saudara-saudara yang lain kan? Nah itu. Udah, Pak? Baik. Jadi kalau hanya sekedar sebagai dokumen bahasa sekarang kan kini kan teknologi juga banyak kok. Dokumentasi lah bahasanya, laporan keatasan lah bahasanya, macam-macam lah gitu kan. Kalau ndak lah beku ada nampak bukti beku orang ndak lebih cayo do gitu kan. Apalagi kalau awak menyalurkan punya kurang loh gitu kan. Itu boleh sajalah gitu. Nyo nanti sesudah itu, nyo kan ada ria tadi itu, disabui sesudah itu, itu yang ndak boleh lagi do. Tapi cukuplah sampai di sana, semuanya kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik dan membalas akan dengan yang lebih baik. Gitu. Kalau hanya sebagai tataran foto,
boleh, tidak di masalah gitu kan. Yang penting jangan jauh dari sana gitu kan. Jangan terjebak kita di sana karena semuanya itu atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia tipis sekali itu, dia tipis. Berbuat bukan karena Allah. Jadi inti utamanya itu adalah satu niat di sana itu. Jadi niat itu kita luruskan karena Allah. Nah, kemudian teknisnya itu bermacam-macam. Karena awak mungkin ada orang minta tolong ke awak gitu kan, itu bisa saja gitu, tidak di masalah gitu kan. Yang penting jangan sampai berulang-ulang atau disebut-sebut atau bahasa menyakiti hati. Kalau dalam Al-Quran tadi itu menyakiti hati si penerima, nah gitu. Janganlah menyakiti hati si penerimanya. Si penerima itu artinya orang yang kita beri tersebut. Mungkin awak bagi bantuan gitu kan. Jangan sampai tersinggung hati orang. Ataupun tersinggung itu banyak caranya. Dikirim lado, kira lado kok lah busuk sudah ya. Kalau tidak kasado, tidak lah separuh gitu kan. Karena mungkin tertahan di bandara. Contoh kayak gitulah di tempat lain, negara lain gitu kan. Negara lain sedo itu mah. Di awak kok tidak do. Contoh gitu. Jadi itu bahagian daripada hal-hal yang menyakiti hati si penerima. Jadi langsung saja yang baik-baiknya. Jadi mudah-mudahan, na'udzubillah, kita selindung kepada Allah agar terhindar daripada itu semua. Ibu-ibu masih ada? Enggak, makan oleh? Perbedaan motivasi dan ria kok kadang tipis loh Ustaz. Ya. Contohnya saja mungkin di rumah Ustaz. Tuh. Ya. Sama anak itu ya. Membandingkan gitu kan Ustaz. Aku motivasi kan Ustaz. Ya. Tapi karena di awak sabu itu carilah contohnya anak dua gitu kan. Carilah anak adik saya sholat nak do di dia podo. Ya. Ada disuruh surah doa nanti abangku harus lo disurah dulu gitu Ya. Maksud lo untuk bagian motivasi ke yang si abang. Pokoknya bagi abangku menerima dia kolaria gitu. Caranya tuh Ustaz. Beda tipis Ustaz. Betul. Makanya konsep pemahaman itu yang perlu. Itu gunanya sebenarnya awak mengaji. Jadi konsep ria itu kan berbuat bukan karena Allah. Jadi kalau adik itu berbuat karena Allah itu bukan ria. Abang menganggap adik itu ria, itu anggapan. Anggapan si abang. Tapi adik itu berbuat. Kan bukan adik itu yang menyebut-nyebut, tapi mamanya kayak menyebut. Soalnya mama itu kan membandingkan. Sebenarnya kan sifat kita artinya memotivasi. Tujuan awak kan memotivasi. Nanti atur saja psikologinya. Kalau seandainya memang sekali bisa dimotivasi dengan cara itu, boleh. Tapi kalau rasanya enggak, jangan dilanjutkan. Kan nanti itu teknis dalam pendidikan itu Bapak Ibu. Soal kan nanti kalau membanding-bandingkan anak terlalu sering, nanti anak yang dibandingkan itu nanti akan rusak beban mentalnya. Iya. Makanya awak diskusi saja mungkin Bapak Ibu, suami istri gitu kan. Kalau lah sekali rasanya ndak menerima dibandingkan dengan adiknya atau dengan abangnya, kedua ndak usah dibandingkan lagi dengan cara yang lain. Itu teknis lagi itu. Itu parenting dalam pendidikan anak sebenarnya itu. Jadi untuk memotivasi itu banyak cara gitu kan. Boleh membandingkan kalau itu rasanya termotivasi, kalau tidak boleh tidak dengan cara yang lain gitu kan. Apa yang harus bentuk-bentuk yang lain, itu teknisnya. Tapi yang jelas adik tidak berbuat ria, cuman anggapan abang berbuat ria. Adik itu kan niatnya kan ibadah gitu. Cuma anggapan. Disitulah makanya abang tuh harus banyak belajar ilmu agama, pendalaman supaya apa yang dikecekan ria, apa yang dikecekan suuzon, apa yang dikecekan sombong. Kan kemarin kan sudah kita uraikan itu. Dengan adanya definisi-definisi seperti itu, nanti kita lebih terarah. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Kalau karena Allah kita berbuat, walaupun ada orang lain mengeksposnya, banyak stasiun media yang merilainya, lain-lainnya, itu sah-sah saja, boleh. Ataupun di Sabuyan 10 juta numbang ke masjid gitu kan, boleh. Itu dalam rangka kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nyo sesudah itu disebut-sebut lain, itu masalah.
Nah, gitu. Iya, Bu ya. Iya, Bu, boleh. Kok yang baru-baru terjadi loh, Ustaz? Iya, Bu. Enggak lawa tuh. Enggak usah sebut nama, Bu. Orang lain. Nah. Ustaz, kan? Iya. Baru-baru terjadi. Iya. Kan misalnya organisasi A Mm-mm. minta sumbangan untuk bencana. Yo. Itu lawan dia kan, Ustaz. Iya. Salah dia gitu, Ustaz. Ah. Itu dibolo organisasi B. Iya. Itu kok wajawe, Ustaz. Hmm. Ya wah lagi batang. Itu termasuk dia atau baat, Ustaz. Oh, gitu. Wah lagi ke organisasi A tuh mah kata kasih B. Itu termasuk dia atau baat, Ustaz. Baik. Boleh disebut, boleh tidak. Tapi yang jelas, pandai-pandai sewa, jangan sampai mungkin tersinggung perasaan yang lain lah gitu kan. Aduh, maaf dulu ya Pak ya. Ada dalam Al-Qur'an. Begini. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun, ucapan yang baik, yang ma'ruf, wa maghfiratun, dan permohonan maaf, khairun, lebih utama, lebih baik, lebih bagus, lebih afdol, min sadaqah, daripada memberi, tetapi memberi itu menyakiti hati si penerima. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah kita lakukan yang pertama, mungkin kita enggak lagi untuk yang kedua, ya bilang saja yang baik-baik saja gitu kan. Nah, artinya ucapan yang bagus-bagus saja, sampai yang elok. Kemarin sudah Bang ya. Nah, gitu. Jadi supaya dia tahu. Ataupun enggak usah sabuin BA-nya gitu. Organisasi itunya. Kebatang Allah Bang. Nah, mohon doanya ya Bang ya, mudah-mudahan ke depannya ada lagi gitu. Yang penting ucapan. Omongan kita gitu. Qaulun ma'rufun. Ucapan yang baik, yang ma'ruf. Wa maghfiratun, dan permohonan maaf, khair, lebih baik. Ya Bu ya. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Lah 32 menit. Lamuana kok dingin lah di belakang. Demikian saja, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita untuk membersihkan kolbu kita. Memang Bapak Ibu, buan suan-suah, kajian Nikoko memang itu baru tataran awalnya, satu, dan itu belum selesai. Satu episode, takhalli, membersihkan kolbu. Nah, dia dalam pandangan Imam Ghazali itu ada 10 itu. Baru sampai yang ke-6. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kesabaran kita akan sampai nanti kepada titik yang terbaik, yaitunya kita bisa munajat dengan Allah yang terbaik. Dalam Al-Quran surah Al-Fajr itu, ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang damai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, alfu minkum ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.